Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Salsabila Azamra. Saya dari SD Negeri Wilayah 1. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Jejak di Balik Kabut Gunung Selam. Bayangkan di sebuah desa, di lereng gunung yang asri, di mana udara dingin menusuk tulang, kabut tipis menyelimuti pepohonan jati. Namun keindahan itu sirna ketika sebuah raungan memecah keheningan malam. Warga desa ketakutan. Hewan ternak ada bilang, pintu rumah dikunci rapat-rapat. Di tengah ketakutan itu muncul dua pemuda dengan sifat bertolak belakang. Ada Suro, pemuda yang bertubuh kekar dan percaya bahwa pedang adalah jawaban untuk segalanya. Dan ada Jati, pemuda yang lebih sering terlihat duduk diam mengamati arah mata angin daripada mengasah goloknya. Suatu pagi, Suro berdiri di tengah pasar desa. Ia menghaluskan pedangnya ke langit dan berteriak, "Kalian semua penakut? Harimau itu hanya hewan. Malam ini aku akan pergi ke hutan. Aku akan cari sarangnya dan aku akan bawa kepalanya ke sini sebagai bukti siapa yang paling jago di desa ini." Warga bersorak menganggap Suro adalah pahlawan. Namun Jati mendekat dan memegang jidat Suro. "Suro, keberanian tanpa perhitungan itu namanya bunuh diri. Kamu jangan pergi saat gelap. Kamu tidak punya mata malam seperti dia." Suro tertawa sinis. "Wahahaha, Jati, simpan ceramahmu. Kamu hanya pengecut yang berlindung di balik kata-kata bijak." Malam itu Suro pergi ke hutan. Gelap sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan ranting yang patah. Tiba-tiba, Fred, bayangan hitam melesat secepat kilat. Suro menegas membabi buta, tapi ia tidak melihat apa-apa. Suro terjatuh, terperosok ke dalam semak berduri dan nyaris menjadi santapan jika ia tidak berhasil melompat ke sungai. Esok harinya, Suro kembali ke desa. Ia bajunya robek, tubuhnya penuh luka, pedangnya pun patah. Ia tertunduk malu karena keberanian yang meledak-ledak kemarin tidak menghasilkan apa-apa selain luka. Ini giliran Jati. Apakah Jati membawa pedang yang lebih besar? Tidak, Jati membawa tali tambang, beberapa bambu tua, dan 3 ekor bebek. Warga bingung. "Jati, mau anjing apa mau menangkap harimau?" tanya mereka. Jati tidak menjawab. Selama 2 hari sebelumnya, Jati tidak diam saja. Ia mengamati jejak kaki di lumpur. Ia melihat bau aroma di udara, dan ia menciumnya. Ia tahu di mana jalur rutin harimau itu. Jati bekerja dengan cerdik. Ia menggali sebuah lubang yang cukup dalam, dan ia menutupinya dengan anyaman bambu dan dedaunan yang sangat rapi, sampai mata manusia pun tidak bisa membedakannya. Jati tidak menunggu di bawah, ia menunggu di atas pohon beringin yang sangat besar, di atas jangkauan lompatan harimau. Jati menunggu jam 1 malam, jam 2 malam, hingga akhirnya harimau itu datang. Tubuh besar dan terperosok dalam lubang, namun tidak terluka parah karena dasar lubang sudah dilapisi dengan jerami yang sangat lembut. Esok harinya, Jati tidak memenggal harimau itu bersama warga. Ia menutup lubang itu dengan kerangka besi yang sangat besar, lalu membawanya ke hutan yang jauh lebih dalam. Suro bertanya, "Jati,
Percuma kamu melakukannya tanpa terluka sedikit pun. Jati menjawab, Suro, keberanian adalah mesinnya, kebijaksanaan adalah kemudinya. Mesin yang kencang tanpa menguji hanya akan membuatmu menabrak tembok. Sejak hari itu, warga desa belajar satu hal penting, bahwa keberanian yang meledak-ledak tidaklah ia yang paling pintar, tapi kebijaksanaan yang paling tepat untuk melangkah sebelumnya. Sekian dari dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.